Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Ikhwan Sampit yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini kita akan menceritakan seorang ulama besar lagi alim dan arif billah, yaitu Tuan Syekh Kiai Haji Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari di negeri Kalimantan Selatan. Sebelum melanjutkan cerita ini, sebaiknya para Ikhwan Sampit like, share, dan subscribe channel ini sehingga dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Tuan Syekh Kiai Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau sering kita kenal dengan sebutan Datu Kalampayan. Beliau adalah sosok ulama yang merupakan fondasi bagi para ulama di negeri Banjar, Kalimantan Selatan. Dari beliaulah banyak terlahir para ulama-ulama besar di tanah Borneo, Kalimantan Selatan pada khususnya. Bahkan kemasyhuran beliau juga sampai ke penjuru negara lainnya. Mensyukuri dari nikmat Allah yang luar biasa bagi kaum muslimin dengan lahirnya seorang wali Allah sekitar 300 tahun yang lalu. Dilahirkan pada malam Kamis jam 3 dini hari, tepatnya tanggal 15 Safar 1122 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 Masehi. Beliau adalah Al-Arif Billah Tuan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, dan adalah beliau Tuan Syekh Muhammad Arsyad rahimahullah, seorang laki-laki yang soleh, lagi wara, lagi alim dan arif billah, dan segala pun ilmu dikuasai. Tuan Syekh Kiai Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari, dari masa kecilnya beliau Tuan Syekh Muhammad Arsyad sudah mendapatkan pendidikan agama dari kedua orang tuanya sendiri, yaitu ayahandanya Abdullah dan ibundanya Aminah. Kecerdasan beliau sudah tampak sejak kecil dalam pengetahuan ataupun melakukan berbagai hal, terutama dalam hal agama. Pada masa itu, Sultan pun berkehendak membawa beliau untuk tinggal bersama di istana atau keraton, yang mana saat sekarang ini sudah menjadi sebuah kampung dengan sebutan Kampung Keraton yang berada di kota Martapura. Beliau diasuh oleh Sultan dengan penuh rasa kasih sayang dan penuh perhatian. Semasa di istana, Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, banyak keajaiban yang terjadi pada beliau. Di antaranya saat Tuan Syekh tidur, badan beliau terangkat sehasta daripada tempat beliau tidur. Terkejutlah saat itu para menteri dan pengawal istana saat menyaksikan. Lalu memeganglah oleh para menteri dan pengawal akan badan Tuan Syekh. Beliau pun terbangun. Bertanyalah para menteri, "Wahai Tuan Syekh, apa gerangan yang membuat Anda terangkat?" Syekh Muhammad Arsyad berkata, "Aku bermimpi bertemu orang tua dan ingin membawaku ke langit. Dengan seringnya terjadi keajaiban, Sultan pun makin bertambah sayang." Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, setelah dewasa, beliau dinikahkan oleh Sultan kepada seorang perempuan yang solehah, yang taat, lagi serta memiliki sifat sabar luar biasa. Istri Tuan Syekh bernama Tuan Bajut. Kesabaran Tuan Bajut sangat luar biasa dan keikhlasan beliau sangat besar tatkala ditinggalkan oleh Tuan Syekh menuntut ilmu selama kurang lebih 30 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah, yang mana saat itu sedang hamil pertama. Selama belajar di Mekah, beliau menguasai hampir semua ilmu, dari ilmu fikih, tauhid, dan ma'rifat serta lainnya, sehingga saat pulang ke tanah kelahiran memberikan manfaat luar biasa dalam segala hal, terutama untuk agama. Para pecinta Ikhwan Sampit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau merupakan ulama yang bermazhab Imam Syafi'i, walaupun pada kenyataannya beliau menguasai semua ilmu dan mazhab. Tuan Syekh Muhammad Arsyad seorang ulama yang masyhur di Kalimantan, bahkan di seluruh Indonesia dan hampir semua negara, lebih lagi di negeri Banjar. Dan mereka mengakui akan Tuan Syekh baik pengetahuan dan keluasan ilmunya. Sungguh mengambil manfaat daripada Tuan Syekh, baik mereka dari yang bermartabat tinggi atau yang bermartabat rendah sekalipun, tua ataupun muda, laki-laki ataupun perempuan. Dengan pergi menuju beliau untuk menuntut ilmu dan mengambil barokah, datang dari tempat yang jauh maupun dekat. Beliau Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga dipercayakan menjadi seorang penasehat para sultan di daerahnya. Tuan Syekh Kiai Haji Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari juga merupakan murid daripada Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Dalam masa pendidikan dengan Tuan Syekh Saman, beliau menjadi salah satu murid kesayangan karena kepintaran Tuan Syekh Muhammad Arsyad saat menuntut ilmu, sehingga menjadikan beliau sebagai khalifah mutlak daripada Tuan Syekh Saman Al-Madani. Para pecinta ikhwan sampit yang diberkahi Allah, Tuan Syekh Kiai Haji Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari selain mengajarkan ilmu dan lainnya, beliau juga bertani untuk mencukupi nafkah keluarga beliau. Beliau juga banyak mengarang kitab, dan diantaranya yang paling terkenal ialah kitab Fiqih Sabilal Muhtadin, yang mana kitab ini ringkasan dari kitab-kitab besar, sehingga kiranya bagi yang belajar lebih mudah memahami. Setengah daripada karamah Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketika itu beliau berada di Betawi atau Jakarta saat ini. Beliau membenarkan arah kiblat Masjid Jembatan 5 Betawi dengan membuktikan arah kiblat kepada para pengurus masjid dan jamaah yang hadir. Tuan Syekh pun mengacungkan tangan beliau ke arah pengurus dan jamaah di masjid, sehingga tampaklah di celah baju beliau arah kiblat. Sungguh luar biasa kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba atas kehendaknya. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang mana kita kenal dengan sebutan Datuk Kalampayan. Beliau wafat pada hari Selasa 6 Syawal 1227 Hijriah pada waktu antara Maghrib dan Isya, dan meninggalkan sekitar 27 anak laki-laki maupun perempuan, serta mewariskan dengan mencetak para ulama di seluruh Indonesia, Kalimantan pada khususnya. Dan anak cucu keturunan beliau yang begitu masyhur ialah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang merupakan zuriat dari Tuan Syekh Kiai Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang mana sering kita kenal dengan sebutan Abah Guru Sekumpul. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi kita, sehingga menambah kecintaan kepada Allah dan para anbiya serta wali-wali Allah, dan menambah ketaatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pecinta ikhwan sampit, mudah-mudahan diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga dapat bertemu di video selanjutnya. Akhirul kalam, salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.